Bangunan ini, Burj Khalifa, yang berdiri kokoh di atas tanah berpasir yang gembur, menantang angin Arab yang kuat, benar-benar keajaiban teknik modern. Dalam video ini, kita akan membahas semua rahasia desain gedung tertinggi di dunia ini, mulai dari inti heksagonalnya yang sangat sederhana. Prestasi teknik sipil luar biasa ini bahkan mampu membingungkan angin karena bentuknya yang unik dan melawan petir dengan bantuan teknologi modern. Mari kita masuk ke dalamnya. Jiwa Burj Khalifa adalah inti heksagonalnya. Inti yang dibangun RCC ini adalah pahlawan utama, membuat Burj Khalifa bisa tetap berdiri meskipun terjadi badai angin dahsyat di Dubai dan membantu menjaga berat bangunan tetap seimbang. Hub juga mengakomodir seluruh sistem lift gedung ini. Inti yang ramping seperti ini sangat tidak stabil. Dan secara teori ia bisa jatuh kapan saja. Tapi Skidmore, perusahaan yang merancang Burj Khalifa, memberikan solusi inovatif. Mereka mengambil inspirasi dari penopang yang biasa kita lihat di bendungan untuk menahan inti dinding dan menggunakan penyangga serupa di sekitar inti. Untuk membuat menara di sekitar penopang praktikal, mereka memasukkan desain bentuk anak tangga ke penopang. Kita semua tahu bahwa bangunan selalu vertikal, tidak pernah miring, bukan? Inilah twist utamanya. Para teknisi Skidmore merancang penopang sehingga Anda bisa benar-benar tinggal di sebelahnya tanpa menyadari bahwa itu adalah penopang. Arsitek Burj Khalifa juga secara efisien menggunakan ruang ini sebagai koridor. Jadi dari lift, orang berjalan ke flat mereka di antara dinding penopang. Arsitek kemudian merancang fasad kaca besar di sekitar penopang, memberikan pemandangan yang menakjubkan kepada semua hotel dan ruang tamu di dalam fasad dari semua sisi. Dukungan yang dibutuhkan untuk fasad kaca berasal dari dinding dan kolom silang ini. Fungsi utama dari dinding silang bukan untuk menopang fasad. Untuk memahaminya, mari kita lihat sebuah contoh. Ada badai pasir di Dubai, tapi tidak ada dinding silang. Bayangkan situasinya. Kekuatan resistansi yang datang dari penopang di sisi yang berlawanan menyelamatkan bangunan dari roboh. Di sisi kiri, kekuatan angin dilawan oleh efek gabungan dari kedua penopang ini yang membentuk sudut. Namun, bangunan yang begitu ramping dan kekuatan yang sangat besar dari badai pasir yang berat jelas akan menyebabkan seluruh struktur bangunan menekuk terlalu banyak. Sekarang, kita perlu memahami sifat beton yang terkenal buruk, yaitu kelemahannya terhadap tegangan tarik. Ketika balok beton menekuk, tegangan tarik terjadi di bagian luar balok. Beton hanya dapat menahan sejumlah kecil tegangan tarik dan akan mudah retak jika tegangan tarik berlanjut. Itu sebabnya inti heksagonal memiliki batang baja di dalamnya. Batang baja menyerap sebagian besar tegangan tarik. Namun, jika inti terlalu banyak menekuk, bagian beton inti tidak akan mampu menghadapi tegangan tarik. Metode terbaik untuk mencegah pembengkokan balok cantilever dalam teknik struktur adalah dengan menggunakan penampang berbentuk I. Itulah tepatnya yang kami lakukan saat menghubungkan dinding silang ke penopang. Jika Anda amati dengan cermat, Anda bisa melihat bentuknya sekarang telah menjadi seperti penampang I. Seluruh bangunan sekarang secara struktural kuat dan bisa menahan tegangan tarik tanpa menekuk. Dapatkah Anda melihat beberapa garis hitam pada desain asli Burj Khalifa? Garis ini adalah lantai mekanik. Jika Anda ingin memahami pentingnya garis ini, lihat diagram berikut. Ini menunjukkan semua kolom yang digunakan di Burj Khalifa. Ini adalah rancangan yang kompleks. Kolom-kolom ini memiliki stabilitas yang baik ketika dihubungkan ke lantai seperti yang ditunjukkan. Kita tahu lantai sudah kuat karena terhubung ke inti. Atap mekanis juga digunakan untuk menampung sistem pendingin listrik dan udara, tangki air, dan banyak sistem lain yang menghidupkan Burj Khalifa. Tidak ada yang tinggal di atap itu. Lantai-lantai ini memiliki tampilan yang berbeda karena dilapisi dengan dinding beton dan pipa yang digunakan oleh para pekerja sehingga bisa mencengkramnya saat membersihkan fasad kaca.
Menariknya, hanya sekitar 70% dari Burj Khalifa yang didukung oleh inti beton. 25% teratas tidak memiliki dukungan inti beton, merupakan struktur baja. Meskipun Burj Khalifa sebagian besar tahan terhadap pembengkokan, bagian atas suprastruktur ini dibiarkan menekuk dan bergoyang sekitar 6 kaki dalam badai berangin. Kami tahu, kedengarannya mengerikan. Baja bisa dengan mudah menahan beban tarik. Jadi, jika Anda mengalami osilasi seperti gempa bumi, jangan panik. Mungkin Burj Khalifa akan dengan sigap menyapa angin. Berkat beton bertulang, inti heksagonal mampu menahan puntir, yaitu tegangan puntir dan geser yang disebabkan oleh angin. Sistem inti penopang yang menakjubkan ini adalah alasan mengapa Burj Khalifa juga dikenal sebagai tongkat kaku di hadapan angin. Pendekatan desain kami telah menghasilkan Burj Khalifa yang terlihat seperti ini. Namun, Burj Khalifa yang asli terlihat seperti ini, sebuah struktur asimetris, bukan simetris. Mengapa para perancang struktur luar biasa ini memilih desain asimetris? Ketika angin melewati sebuah struktur, ia bisa menyebabkan fenomena mekanika fluida yang sangat indah dan berbahaya, yang disebut vortex shedding. Cara mereka menari terlihat menarik, bukan? Namun, itu berbahaya karena vortisitasnya berfluktuasi, menghasilkan gaya yang berfluktuasi pada bangunan. Jika frekuensi alami getaran gedung ini sama dengan frekuensi fluktuasi gaya ini, gedung akan berosilasi dengan hebat seperti ini. Fenomena yang disebut resonansi. Osilasi ini akan terus meningkat dan pada akhirnya bisa membuat Burj Khalifa gagal total. Untuk mengatasi masalah ini, SOM yang merancang Burj Khalifa memberikan inovasi arsitektur. Ide Bill Baker dan timnya untuk memecahkan vortex shedding ini adalah dengan membuat spiral di Burj Khalifa. Bentuk spiral adalah solusi terbaik untuk membunuh pelepasan vortex shedding. Ia hanya membingungkan angin karena bentuknya bervariasi. Dapatkah Anda menemukan spiral tersembunyi di struktur bangunan ini? Untuk menemukan spiral tersembunyi di Burj Khalifa, bayangkan menara sederhana ini dengan ketinggian bervariasi tetapi dengan banyak petal. Anda bisa dengan jelas melihat spiralnya sekarang. Jika Anda mengamati Burj Khalifa, Anda bisa melihatnya juga dibangun dengan menggunakan teknik yang sama. Menara dengan ketinggian yang berbeda-beda membentuk spiral terpisah. Bill Baker menggunakan satu versi spiral lagi untuk bagian atas Burj Khalifa. Dia menentukan berbagai sudut untuk setiap tingkatan. Pada ketinggian ini, spiral padat tersebut membantu melawan pelepasan vortex shedding. Inovasi inilah yang menjadi alasan Burj Khalifa berhasil mencapai ketinggian 830 meter, padahal awalnya hanya dirancang mencapai 518 meter. Tambahan 312 meter yang hampir setinggi menara Eiffel ditambahkan selama konstruksi. Sungguh pencapaian yang luar biasa untuk Dubai. Tetapi, bagaimana struktur yang begitu berat dapat berdiri di atas tanah berpasir lepas di Arabia tanpa tenggelam? Para teknisi bangunan ini tidak bisa menemukan lapisan keras di area ini, bahkan setelah turun sejauh 140 meter. Batuan sedimen ini juga kurang kuat. Jadi para teknisi dihadapkan pada dua tantangan. Pertama adalah buruknya daya dukung tanah dan yang kedua adalah penurunan diferensial struktur. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka menggunakan raft yang dipasang pada inti heksagonal, bagian 1, dan kolom. Raft terbuat dari lempengan tebal, struktur RCC berkinerja tinggi. Raft ini mendistribusikan berat bangunan ke area pasir yang lebih luas secara merata, dan dengan demikian menahan penurunan diferensial. Namun, bagaimana pasir dan batu yang lemah akan menghasilkan massa yang begitu besar? Raft ini hanya akan tenggelam. Bill Baker pun datang memberikan solusi menggunakan beberapa tumpukan RCC. Gesekan antara permukaan tiang-tiang tersebut dengan batuan sedimen yang lemah namun kaku akan menahan beban bangunan. Apakah Anda mempertimbangkan petal seperti bunga yang indah tepat di atas pondasi bangunan? Desain struktural ini, terutama kelopak bunga ini, terinspirasi oleh salah satu bunga yang paling banyak dibudidayakan di Dubai, lili laba-laba. Sambaran petir di Burj Khalifa ini menarik, tapi mengkhawatirkan. Di bagian paling atas gedung,
Perangkat kecil dan aneh inilah yang membuat Burj Khalifa tidak terbakar. Ini adalah penangkal petir. Kubah ini terhubung ke peralatan sensor yang ditenagai oleh baterai kecil. Segera setelah mendeteksi awan bermuatan super di dekatnya, Raster segera menghasilkan muatan berlawanan di permukaannya untuk menarik petir ke arahnya. Aliran elektron petir kemudian dilewatkan melalui struktur baja kolom luar dan dihamburkan ke dalam lubang bumi melalui baja di dalam tiang pondasi. Elektron hanya bergerak melalui kolom eksternal karena efek kulit. Burj Khalifa adalah tiang lampu Dubai. Penangkal petirnya mengumpulkan sambaran petir di hampir seluruh Dubai berkat ketinggiannya yang luar biasa. Saatnya untuk bagian yang paling menarik. Bagaimana mereka mengangkat beton di ketinggian ini? Karena cuaca hangat Dubai, bahkan jika mereka menggunakan pompa yang paling kuat, beton akan mengeras sebelum mencapai tujuan. Sebagai gantinya, tim menggunakan beton kelas khusus bernama C50 dan C80, dicampur dengan es dingin saat mereka memumpanya. Pekerjaan menuangkan beton ke dalam cetakan ini dilakukan pada malam hari dan akan langsung mengeras. Tim menyelesaikan satu lantai setiap minggu. Seluruh proyek membutuhkan waktu 6 tahun untuk diselesaikan. Anda mungkin berpikir, mungkinkah gedung lain menyalip ketinggian Burj Khalifa? Saat bangunan semakin tinggi, tantangan desain yang kita lihat di video ini juga meningkat. Jika para teknisi cukup pintar untuk mengatasi tantangan ini, mereka bahkan bisa mencapai gedung yang lebih tinggi. Namun, ini bukanlah tugas yang mudah. Sekarang setelah Anda memahami detail menakjubkan yang menjaga megastruktur ini, Burj Khalifa yang berdiri tegak, mari kita berkeliling di dalam gedung ini. Sebentar lagi kita akan mencapai puncak Burj Khalifa dan akhir dari video ini. Tapi sebelum kalian pergi, jangan lupa untuk bergabung dengan tim Lessix.